Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kembali kita dalam kesempatan ini untuk membacakan kitab Riyadhus Shalihin, yang mana pada kesempatan ini kita akan baca hadis yang ke nomor 20. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fa asala an a'lami ahlil ard fadulla ala rahib fa atahu faqala innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahallahu min taubah faqala la faqatalahu fakamala bihi mi'ah summa sa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rajulin alimin faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah faqala na'am wa man yahulu bainahu wa bainat taubah intaliq ila ardi kada wa kada fa inna biha anasa ya'buduna Allah ta'ala fa'budillaha ma'ahum wa la tarji' ila ardika fa innaha ardu saw fantalaqa hatta idha nasafa tariqa atahul maut faqtasamat fihi malaikatur rahmati wa malaikatul adab faqalat malaikatur rahmah ja'at tiba'a muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala wa qalat malaikatul adab innahu lam ya'mal khairan khattu fa'atahum malakum fi suratin adamiyya faja'alahu bainahum ay hakama faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayatihima kana adna fahwa lahu faqasu fawajadahu adna ilal ardin lati arada faqabadathu malaikatur rahmah muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahih fakana ilal qaryati salihati aqraba bisibrim faju ila min ahliha. Wa fi riwayatin fi sahih fa auhallahu ta'ala ila hadhihi antaba'adi wa ala hadhihi antaqarrabi wa qala qisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadihi aqrabi bisibrin faghufiralah wa fi riwayah fana'a bisadrihi mahwaha. Dari Abu Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu pada zaman sebelum kalian ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari orang yang paling pandai di muka bumi. Maka ditunjukkan kepadanya seorang ahli ibadah. Lalu ia bersegera mendatanginya dan berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 99 orang. Apakah ia masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Tidak, kata ahli ibadah itu. Maka orang itu pun membunuh ahli ibadah itu, sehingga ia telah menggenapkan orang yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Setelah itu ia mencari orang yang paling pandai di muka bumi, hingga ditunjukkan kepadanya seorang alim. Lalu ia berkata, sesungguhnya ia telah membunuh 100 orang. Apakah ia masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat? Orang itu menjawab, ya, masih. Dan siapakah yang dapat menghalangi dirinya dari taubat? Berangkatlah engkau ke suatu tempat atau negeri.
Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu beribadahlah engkau bersama mereka dan janganlah engkau kembali lagi ke negerimu, sebab ia merupakan negeri yang jelek. Maka ia pun berangkat, sehingga di tengah perjalanan ia menemui ajal. Maka malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih pendapat mengenai orang itu. Malaikat rahmat berkata, ia telah datang dalam keadaan bertaubat, dan dengan hatinya ia telah bertolak menuju Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Kemudian mereka didatangi malaikat dalam wujud manusia. Kemudian mereka menjadikan manusia itu menjadi penengah di antara mereka. Maka malaikat itu berkata, ukurlah jarak antara dua daerah itu. Maka ke daerah mana ia lebih dekat kepadanya, maka itulah yang menjadi bagiannya. Maka mereka pun melakukan pengukuran hingga akhirnya mereka mendapatkannya lebih dekat dengan daerah yang tujunya. Lalu ia pun diambil oleh malaikat rahmat. Hadis muttafaqun alaih. Dalam sebuah riwayat dalam bab as-sahih disebutkan ia lebih dekat satu jengkal ke daerah yang baik itu. Maka ia dianggap sebagai salah satu penduduknya. Pada riwayat yang lain juga dalam bab as-sahih, maka Allah memerintahkan kepada daerah yang jelek itu menjauh dan kepada daerah yang baik untuk mendekat. Dan dia berkata, ukurlah jarak antara kedua daerah itu. Ternyata mereka mendapatkannya lebih dekat satu jengkal dengan daerah yang baik, sehingga ia diberi ampunan. Dan di riwayat lain dikatakan, maka dia berusaha sekuat tenaga dengan dadanya untuk mendekat ke daerah yang baik. Makna yang terdapat dari hadis ini adalah hikmah Nabi SAW dalam bimbingan dan pemberian nasihat dengan memberikan perumpamaan. Adanya ilmu dengan sedikit ibadah lebih utama daripada banyak ibadah yang dilakukan dengan kebodohan. Sebab seorang pelaku ibadah yang bodoh bisa saja dia keliru ketika dia hendak berbuat baik, sehingga ia binasa dan membinasakan, sesat dan menyesatkan. Seseorang menyeru petunjuk kepada orang lain atau mengajak mereka kepada Islam dan kebenaran, hendaklah ia mencari ilmu syariat terlebih dahulu. Kerana jika dia tidak demikian, makanya bahayanya akan lebih besar daripada manfaatnya. Orang berilmu akan berjalan menggunakan cahaya kebenaran, sehingga ia memberi arahan kepada petunjuk dan akhirnya memperoleh manfaat sekaligus bermanfaat bagi orang lain. Hendaklah orang berilmu dan orang yang berdakwah di jalan Allah menyampaikan kabar gembira dan tidak berbuat orang lain yang tidak membuat orang lain lari serta tidak menjadikan orang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pintu taubat terbuka dari segala macam dosa dan kesalahan, baik yang besar maupun yang kecil, dan orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh akan diterima Allah meskipun dosanya sangat besar dan banyak selama tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian disyariatkan untuk pindah dari daerah yang menjadi tempat untuk berbuat maksiat kepada Allah kepada daerah yang tidak menjadi tempat untuk berbuat maksiat. Minimal penduduknya tidak banyak berbuat maksiat. Dan orang yang berhijrah karena Allah, maka pahalanya di sisi Allah dan Allah tidak mengabaikan sedikit pun dari amal-amalnya. Inilah hadis yang terdapat pada nomor yang ke-20, yaitu bagaimana kita disuruh untuk selalu bertaubat dan menghindari tempat-tempat maksiat dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan hadis yang ke nomor 20 ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.